semuanya. Anak-anak Pavan Destur semangat? Mana semangatnya? Iya. PVDS? Oke deh, iya. Anak-anak yang mendapatkan kepercayaan untuk diwawancara, untuk Ananda Daniel, dipersilakan. Sudah? Iya. Kemudian Ananda Adam. Satu lagi Ananda Karisa dan Lovely. Silakan ke depan. Baik, kepada tamu undangan serta mama papa, inilah kami peluncuran buku Rumahku Indonesia. Kepada para tamu undangan boleh mengisi bangku-bangku yang kosong biar penuh ya, karena ini merupakan suatu penghormatan kepada kami bagi siswa SD dan SMP Pavan Destur yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Tetap di kursi hitam nak, di kursi hitam sayangku. Iya, iya. Kepada tamu undangan Badan Pengurus Yayasan Pavan Destur, Ibu Oka, Bapak Sujono, dipersilakan untuk ke depan. Ya, dipersilakan. Iya, selamat siang anak-anak hebat, masih semangat? Masih dong, masa enggak ya? Iya, saya mau menyapa juga bapak-bapak, ibu-ibu guru, dan mama-papa komite serta para undangan yang masih setia dari pagi hingga siang menjelang sore hari ini, yang tetap semangat mengikuti acara kami, yaitu peluncuran buku karya dari anak-anak hebat SD dan SMP Pavan Destur dalam Rumahku Indonesia. Iya, yang kami sayangi Ibu Naning, sebelum saya meneruskan rangkaian acara ini, saya memberikan sebuah buku dulu kepada Ibu Naning untuk sebagai syarat syahnya peluncuran buku Rumahku Indonesia. Iya, buku ini akan diberikan kepada Ibu Naning. Kita beri aplaus buat Ibu Naning. Terima kasih Ibu yang sudah memotivasi, membimbing anak-anak, memberi dorongan, bahkan yang luar biasa, sehingga pada hari ini, jam ini, detik ini, peluncuran buku Rumahku Indonesia kita buka. Terima kasih Ibu Naning. Iya, anak-anak hebat, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, saya akan mengingatkan kembali tadi di pembukaan Ibu Naning memberikan yel-yel kepada kita. Anak-anak masih ingat? Iya, yel-yelnya itu adalah salam literasi 3 kali, kemudian kreativitas tanpa batas. Yuk semuanya ya, 1, 2, 3. Salam literasi, salam literasi, salam literasi, kreativitas tanpa batas. Oke, tepuk tangan. Iya, yel yang diberikan Ibu Naning bisa kita gunakan juga di sekolah ya. Jadi kalau kita ingat yel yang diberikan oleh Ibu Naning, membuat anak-anak tentunya semakin kreatif ya. Ya, baik. Saya akan menyapa juga terima kasih untuk
Ibu Oka dan Bapak Siono yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama datang langsung ke gedung ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Ibu dan Bapak. Dan terima kasih juga kepada Miss Lin dan Miss Hermin dari World Group 72. Terima kasih. Ya, anak-anak hebat, kita akan melanjutkan acara kita beberapa. Oh ya, saya juga menyapa Ibu Marta dari Italian Group. Ibu Marta, ya terima kasih, selamat datang bergabung dengan kita semuanya. Iya, tadi di Yale kita mengatakan bahwa kreativitas tanpa batas. Artinya bukan berarti kalau saya sudah tidak sekolah di Van der Stur sudah tidak ada kreativitas. Tetapi yel-yel yang diberikan oleh Ibu Naning mengajak kita terus sejak usia dini, dari SD, SMP, SMA, bahkan di tingkat atau di bangku kuliah, kalian tetap harus berkarya untuk memberikan kreativitas bagi bangsa dan negara kita. Iya, hadirin yang berbahagia dan anak-anak, hari ini adalah tanggal 10 November, Hari Pahlawan, dan kami yakin juga bahwa semangat dari perjuangan para pahlawan yang telah mengalir di darah kalian harus memotivasi kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. 4 orang dari perwakilan penulis-penulis cilik dari buku Rumahku Indonesia akan diwawancarai oleh Ibu Naning. Kami persilakan Ibu Naning. Selamat sore, kita dengarkan ya proses kreatifnya bagaimana penulis-penulis hebat yang di depan ini ya. Kita mulai dulu dari Daniel. Kenapa Daniel bukan juga tidak semua nomor 1, tapi Daniel tulisannya bisa dijadikan judul buku Rumahku Indonesia. Daniel, sebentar saya siapkan. Ya, Ibu cuma mau menerangkan kalau orang penulis itu pertama mencari ide dulu, ide bagaimana ya. Nah ini Ibu juga mau tanya sama Daniel, dari mana kok dapat ide nulis Rumahku Indonesia? Ya, jadi saya punya keinginan untuk tulis judulnya Rumahku Indonesiaku karena saya punya kebanggaan sendiri terhadap Indonesia. Oke, jadi dia idenya udah tahu ya. Terus kamu untuk dari ide dijadikan tulisnya, merenungnya berapa lama? Saya merenungnya bisa 2 atau 3 hari. 3 hari. Jadi cari ide, terus merenung dulu ya. Terus menyelesaikannya berapa lama? Yang 2 hari itu tadi menyelesaikan? Atau lebih lama menyelesaikannya? Menyelesaikan tulisan dari ide ke tulisan berapa lama? 2 hari itu? Iya, dibantu mama juga sih. Oh gitu. Tidak perlu memperbaiki lagi kamu? Bolak-balik? Perlu berapa lama? 5 tahun sih. Jadi kalau nulis itu memang harus nggak bisa sekaligus diperbaiki ya. Jadi kalian kalau nulis itu tidak tergesa-gesa, cari ide dulu, duduk dulu, menulis juga harus dibetulkan, mencari kata-kata yang tepat, diksi namanya. Nah, pertanyaan Ibu terakhir, apa Daniel setelah nulis ini akan nulis terus atau cukup 1 aja? Saya awalnya tuh memang masuk ke nulis, tapi setelah kayak gini saya jadi suka nulis. Iya. Mau nulis terus. Iya. Nah, ini bagus. Jadi Daniel tidak akan stop saja menulis sekali terus itu tidak ya. Oke.
Apa yang paling sulit saat kamu menulis? Apa yang paling sulit? Mencari kata-katanya. Nah, betul. Cari kata-kata kan? Jadi memang kalian kenapa kalau nulis biar lancar banyak membaca. Jadi pasangannya menulis itu membaca. Membaca itu pasangannya menulis. Begitu, Daniel, setuju kamu? Setuju. Terima kasih ya. Clarissa yang mana ini? Kamu Clarissa. Ini ada Clarissa, judul tulisannya Wong Jowo, orang Jawa. Coba saya ingin kamu bicara ke depan umum. Kenapa kok kamu memilih topeng itu, kok tidak milih yang lain? Kenapa? Karena saya Keras, yang keras. karena saya bangga atas keunikan asal kampung halaman saya. Saya nggak dengar. Ya, Saya bangga menjadi orang Jawa. Saya juga bangga atas keunikan alamnya. Jawa gitu. Jadi harus Jawa. Apa kebanggaanmu sebagai orang Jawa? Karena di Jawa itu Iya, Ibu Nani, Clarissa ini dia datang dari daerah Jawa Tengah Ya. untuk spesial hari ini. Oh. Dari daerah mana, Clarissa? dari daerah Karanganyar. Dari Karanganyar. Iya, anak-anak dan hadirin kita beri tepuk tangan buat penulis cilik datang jauh dari Jawa Tengah, dari Karanganyar untuk bersama-sama dengan kita bercerita bagaimana dia menulis Makanya dalam istimewa ya. bukunya Wong Jowo. Ya, boleh dibuka masker ya biar Ibu Nanin jelas. Dari dialeknya aja masih kental banget bahasa Jawanya ya. Bu Iya, Nanin. iya. Ya, lanjut sayang. Oh, jadi Clarissa ini sudah. Oh, jadi ini teman-teman menarik nih. Dia dulunya sekolah di Pavan Dester di Bekasi. Terus waktu itu ada proyek menulis bersama. Dia menulis ternyata sudah pindah di Karanganyar karena peluncuran begini datang ke Jakarta. Betul. Aduh, Karanganyar itu jauh loh. Oh, suruh naik ke panggung Iya, aja. ada orang tua dari Clarissa silakan. Iya, sini Dengan dong, hormat ya. kami mengundang untuk Iya. naik ke atas panggung Sini, orang Bu. tua dari Wah, penulis cilik yang jauh banget. oh, Wow, bawa adiknya ya. iya sini. Gak apa-apa. Ya, silakan Mama Papa boleh sama adiknya Mama juga, Papa boleh, tidak apa-apa. Mama Papa boleh sini, ke sini boleh. Oh iya tuh dedenya mau ikut. Wah, calon penulis cilik juga nih ya. Aduh, 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 aduh. Silakan Papa dan Mama. Oke. Ya ampun ya. Maaf ya, saya copot masker karena tidak bisa ngomong pakai masker, susah saya. Oke, Ibu, kenapa kok sampai mau ngantar putrinya? Jauh banget Karanganyar loh. Ya, saya sebagai orang tua kemarin dikabarin itu terkejut, Iya. tidak menyangka ternyata tulisan singkat anak saya itu diterbitkan dan diangkat ke dalam sebuah buku. Oke. Jadi saya sangat antusias. Antusias. Anaknya juga Oh, sangat, alah. anaknya juga sangat senang. Jadi gimana caranya Iya. kita anterin anaknya di sini? Bapaknya juga senang ya Pak ya. Iya. Bapaknya sangat mendorong. Anu juga bapaknya kayaknya pendiam deh bapaknya. Iya. Aduh Bu, saya betul-betul terharu, tersentuh, kaget. Oh ya gitu. Oke, sekarang kamu bisa dong nebak Jawa. Tinggal ibunya aja suruh nebak Jawa. Sini Bu. Ayo Bu, nebak Jawa. Bapak ya, nebak Saya Jawa. ambilkan Iya. sedikit aja Bu ya. Iya, sedikit aja nggak apa-apa. Silakan. Ini kalau peluncuran begini kan seger daripada kaku-kaku. Silakan Pak. Ura-ura Pak. Ura. Satu bait aja, nggak usah banyak. Iya, tidak usah Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Yen ing tawangon lintas jahayu, aku ngenteni
kasih ya. Oke. Clarissa, Ibu waktu Clarissa menulis apa membantu putrinya menulis? Tidak? Oh, mendampingi. Nah, Ibu apakah bangga putrinya jadi penulis begitu? Ya. Ibu jangan takut, jadi penulis tidak miskin. Ada stigma, jangan jadi penyair melarat, jangan jadi penulis melarat. Saya tidak melarat, Bu. Jadi penulis sudah mau 50 tahun. Ibu, saya titip Clarissa untuk dibimbing terus menjadi penulis. Terima kasih, Bu. Boleh kembali lagi duduk ya. Clarissa, kamu terima kasih sama mamamu. Tidak semua orang tua membimbing anaknya ya. Oke, sekarang siapa Bu yang diwawancara nih? Monik, Lovely. Nulis apa dia ya? Oh, Pak, ilustrasi. Oke, nih lihat. Dia melukis untuk ilustrasi. Yuk kita tanya, ini gagasannya dari mana ini? Kok bisa begini bagus? Ya, ada dengar rumah adalah tempat di mana hati kita berada. Ya, maka rumahnya saya gambarkan dengan gelar hati. Dan di hati itu ada 5 anak perempuan yang menggambarkan 50 besar Indonesia. Ya. Ini ya, kalau kita amati ya, ini simbol toleransi. Simbol toleransi sehingga betul-betul bisa dikatakan rumahku ini kalau dalam bahasa Inggris bukan house, it is not just a house but home, our home. Ya, do you agree with that? Ya, jadi seperti itu ya. Ini cocok sekali. Ibu kalau diberi kesempatan dia akan lebih dalam lagi. Ini sangat filosofis ya. Kamu pintar sekali, Ibu bangga. Semoga kau bisa mengembangkan. Ini pun bisa dipakai kartu ucapan selamat kalau 17 Agustus Ibu. Ini bisa diperbanyak Ibu ya. Terima kasih. Tinggal satu. Ada mau ya jadi polisi, gue ngeri nih. Jangan jadi bapak itu, jangan. Ya, Adam, kau sudah lulus SMP? Adam, coba ceritakan kenapa kau menjadi polisi. Sebentar ya. Ibu-ibu, Adam ini menulis tentang cita-citanya menjadi polisi. Tapi tidak hanya aku cita-cita ingin jadi polisi, tidak. Dia menerangkan polisi ada berapa macam, polisi tugasnya apa, terus bagaimana membentuk mental kalau ingin menjadi polisi, sehingga kalau Bapak Ibu membaca buku ini tahu polisi Indonesia ada berapa macam, bagaimana. Saya sekarang mau tanya sama Adam apa masih pengen menjadi polisi? Masih pengen, Bu. Oh, masih pengen dia. Gak apa-apa. Coba Adam, kau ceritakan proses kreatifnya dari ide sampai menjadi tulisan yang begitu bagus tulisanmu. Tulisannya Adam ini waktu itu masih SMP sudah seperti artikel how to be bagaimana menjadi polisi. Bagus banget, bagus. Silakan cerita. Yang saya tulis sendiri di buku merupakan impian saya. Jadi ya saya pikir-pikir dulu, terus saya juga ngambil beberapa Sumber literasi untuk ditampilkan dalam cerita saya. Jadi saya harus pahami dulu apa itu polisi. Ada beberapa macam polisi yang bertugas di daerah Indonesia. Itu apa aja saya harus tahu. Baru itu bisa jadi jelas. susah ya. Jadi Adam tadi bilang mencari sumber. Ibu bapak dan anak-anak, kalau mencari sumber harus disebutkan sumbernya. Kalau tidak namanya nyolong, masuk penjara, itu namanya melanggar copyright. Nah sekarang ini saatnya mau belajar copyright, bisa nanti muter-muter nonton apa copyright. Masuk penjara 6 tahun mau nggak mau kan?
Aku juga nggak mau ada. Jadi seperti itu ya. Ini tadi bagus sekali, dia baru mau menuangkan tulisannya setelah memahami sumbernya. Jadi kepada semua saya anjurkan kalau mau menulis itu tidak asal apa yang ada di dalam pikiran, tapi harus ada fakta. Saya bukan memuji, Adam untuk waktu itu usianya gitu, dia tulisannya bagus meskipun kami ngejar-ngejar. Satu, kalau ngambil sumber harus disebut nih biar denger nih lagi pameran buku, copyright perlu. Kedua, kita harus diam dulu menulisnya. Diam itu merenung dulu, begitu ya kamu? Oke, terus kamu dari merenung nulis memperbaikannya berapa kali memperbaikinya? Sekitar 2 kali. 2 kali. Jadi Anda yang mau memulai menulis jangan juga bilang gini, oh ngapain menulis cuman harus mikir gitu. Memang begitu. Hanya orang yang penulis yang bisa berpikir kronologis dan biasanya lebih banyak merenung dan lebih cerdas daripada yang tidak menulis. Pertanyaan ibu terakhir, apakah kamu masih mau menulis atau cukup itu aja? Saya masih, jujur saya sendiri masih suka menulis, tapi mungkin bisa dibuat dalam hal yang berbeda gitu. Oh gitu. Misalnya dalam yang saya latihan itu Bu, ya saya tulis apa yang saya tahu tentang tambahan itu Bu. Betul. Ya, mungkin jadi salah satu cara saya buat mungkin cara berpikiran kritis dalam menulis sesuatu. Ya betul. Jadi menulis itu tidak aja menulis tapi mencari kata-katanya. Terus juga efek setelah tulisan kita keluar. Jangan jemarimu penjaramu gitu. Sekarang kan gitu kan, banyak kan, mulutmu penjaramu gitu banyak ya. Jadi hati-hati dan saya ucapkan selamat kepada Yayasan Papa Dester, juga kepada Sekolah Dasar Kristen Papa Dester, Sekolah Menengah Pertama Papa Dester. Anda telah melahirkan penulis-penulis cilik di event yang sangat besar ini. Ini sejarah, tidak semua orang bisa di sini. Adam, kamu lanjutkan. Terus satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu yang di sini jangan takut anaknya jadi penulis, jadi miskin, karena sudah menjadi stigma di Indonesia. Saya termasuk orang yang berani menerjang stigma itu. Dan satu hal, menulis juga bisa mengurangi beban pikiran kita. Nanti anak-anak tulis fiksi ya Bu ya. Nanti ini tulisan buku non fiksi, bukan khayalan ya. Ada di buku ini ada yang nulis aku suka Bekasem. Adakah? Anak-anak suruh naik ke panggung, suruh naik ke panggung. Bekasem, kok Bekasem? Memang gue sayur Bu, dipanggil-panggil katanya. Sini. Ya, ayo tepuk tangan, Bekasem. Ayo, sini. Saya bantu apa? Nah, ini coba dipanggilnya namamu siapa? Alden. Kayak merek itu ya. Oke, ini Alden menulis tulisan bagus sekali tentang makanan langka dari Betawi yang sudah langka, tapi dia suka. Bisa masak juga kamu ya? Bisa kan? Kasih resep kamu. Calon chef ya, calon chef. Apa cita-citamu akan menjadi chef juga? Enggak. Oke, ya nggak apa-apa. Mamanya kepala sekolah nih, mamanya meriang sekali kemarin ketemu, kaget gak ada orang meriang begini. Oke, Ibu, saya kok belum ketemu yang cita-citaku jadi guru matematika ya? Ayo naik, sini, naik ke panggung sekalian. Nah, ini zaman jadi YouTuber begini masih ada yang mau jadi guru loh. Matematika lagi, aduh pusing ya. Selamat, udah itu ya. Gampang. Coba, kenapa kok dirimu
kepengen jadi guru matematika? Apa? Karena saya ingin menuntut murid-murid zaman sekarang yang sekarang penggunaannya itu lebih ke HP yang membuat mereka malas belajar dan sebagainya. Nah, matematika itu kan bisa banyak dan membuat mereka malas belajar. Jadi saya ingin menuntut mereka sehingga mereka bisa jadi orang yang lebih hebat, lebih baik lagi di generasi sekarang. Oke. Terus pertanyaan Ibu, kalau pinter matematika bisa nggak sih mengelola uang dengan baik menurutmu? Bisa melakukan hal untuk bulan, menghitung potensi rumah dan sebagainya yang berkaitan dengan matematika. Apakah terus bisa menjadi seorang yang pelit begitu? Oke, Ibu, saya kembalikan ke waktunya. Siapa tahu dari pengurus mau memberikan komen, silakan. Oh, mana Adven? Adven? Ya, silakan Adven. Ya. Waduh, ini ada Adven, jejaka dari Papua, punya pengalaman sebelum hijrah ke Jakarta, dia suka berburu. Sini Adven, Adven, Adven. Adven ini haruslah difoto, fotonya dikirim ke Papua. Kemarin kan mamanya siapa Baga ya? Mamanya Baga, aduh Adven, sampai kayak nangis-nangis gitu ya. Oke, Adven, coba saya ingin tahu, ceritakan sedikit lagi kenanganmu waktu berburu, silakan, supaya semuanya pelan-pelan nggak apa-apa. Kita kalau berburu kita nggak harus bawa bekal. Buka aja nggak apa-apa, ibu juga nggak apa-apa. Tuh cakep kan? Oke. Kalau kita pengen berburu, kita nggak membawa bekal dari rumah. Ntar kita dari hutan, ntar ada buah, tinggal kita petik, tinggal minum dari mata air. Iya, dari air sungai. Enggak, itu waktu itu umurmu berapa ya Kak? Masih 5 tahun. Tuh ya, kalau berburu itu tidak usah bawa bekal dari rumah. Minum dari sungai, metik buah, makan ubi. Ya, tapi ingat sungainya di Papua tidak seperti sungai Ciliwung, beda. Enggak coklat gitu ya, bening kan? Iya. Bening kan? Bisa untuk ngaca kan? Oh iya betul. Jadi itulah kembali ke alam. Ini makanya bodohnya begini kan? Bibitnya udah bagus dari sononya gitu. Ya enggak? Nah, terus waktu kamu menyelesaikan tulisan berapa lama ya, Adven ya? Seminggu. Seminggu. Memperbaikinya berapa puluh kali? Berapa lama? Cuma 2 hari. Oh gitu, jadi terus kepengen nulis lagi nggak? Pengen sih. Pengen terus ya. Orang yang menulis namanya abadi. Orangnya tidak ada, masih ada. Ibu-ibu bapak, saya sudah menulis 130 judul buku selama hampir 45 tahun. Kalau Anda masuk ke Perpustakaan Nasional, Anda bisa mencari buku saya begitu banyak. Satu hal saya ingin meninggalkan, dan satu hal saya perkenalkan. Setelah saya operasi kanker, saya memperkenalkan sekarang menulis untuk healing. Jadi tidak perlu healing itu mesti piknik, tidak perlu, cukup menulis ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ya anak-anak ya kalau ibu ada kesalahan. Clarissa akan kembali ke Karanganyar kapan? Oke. Baik, terima kasih Yola. Oke, kita beri aplaus yuk buat penulis-penulis cilik dari SD dan
profesi ya Bu ya. Iya, setuju. Dan modalnya nggak banyak, nggak mesti punya uang kita menulis. Modalnya hanya 2, membaca dan menulis ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mewakili dan diwawancarai oleh Ibu Naning. Pesan dari kami adalah teruslah berkarya dan jangan pernah sia-siakan waktu remaja kalian ya. Walaupun sekarang sudah zamannya IT, sudah zamannya gadget, tinggalkan. Mari saatnya kita berkreatif, kita berkarya untuk membuat masa depan kita menjadi lebih baik. Iya, anak-anak yang hebat serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan piagam penghargaan kepada penulis-penulis cilik dalam buku Rumahku Indonesia yang akan diberikan dalam bentuk bingkai figura. Dan nanti Bapak Suyono akan memberikan kepada 6 penulis yang Ibu Yola akan panggilkan untuk maju ke depan. Bapak Suyono akan memberikan kepada Alden dalam bukunya berjudul Aku Suka Bekasem. Kemudian Brigita dengan judul bukunya menjadi chef, memperkenalkan masakan Nusantara. Kemudian Karisa dengan judul Karisa Wong Jowo. Selanjutnya David Rafael Patiapon, gambar internasional dari Indonesia, dan Ecclesio robot penjaga presiden, serta Febrina Aku dan Pramugari, serta Gianov Aku dan sepak bola. Yang namanya Ibu panggil silakan naik ke panggung. Bapak Suyono akan memberikan bingkai figura kepada penulis-penulis cilik hebat yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Iya, mari kita memberikan aplaus buat penulis-penulis cilik yang luar biasa. Sesuai dengan yang pertama, Alden, kemudian Brigita, lanjut Karisa, setelah itu David, Ecclesio, Fredina, Gianov. Brigita di sampingnya Alden. Ibu ulangin ya. Alden, Brigita, Karisa, David, Ecclesio, Febrina, Gianov. Belum. Ya, silakan Pak dari urut yang dari Alden. Oke. Iya, anak-anak hebat dari teman-teman kamu yang ada di panggung ini bisa memotivasi kalian yang awalnya tidak suka menulis, tapi tadi sudah mendengarkan bincang-bincang dari Ibu Naning. Semoga apa yang kalian dengar bisa memotivasi kalian dan bisa membuat atau menambah semangat kalian tentunya. Yayasan Pavan Destur ada di Matraman Raya nomor 77. Di sana domisili yayasan kami. Kemudian sekolah Pavan Destur ada di Pondok Melati Bekasi, di Jalan Raya Pasar Kecapi, Pondok Melati Bekasi. Kalau tadi kami putar-putar puji Tuhan sekolah di Bekasi kami yang ada di
GCC hari ini. Tepuk tangan dong anak-anak, buat kalian keren loh. Iya, terima kasih untuk Ibu Nanin yang sudah mementori dengan tidak mudah. Dengan tidak mudah karena ini memang kali pertama buat sekolah kami menulis dengan serius tapi penuh kreativitas, dan ternyata dari sekian siswa 26 anak boleh terlahir menjadi penulis-penulis cilik, dan karyanya hari ini ada di stand nomor 35 Raya Kultura. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau mau tahu isi buku itu apa ya, Rumahku Indonesia, boleh ke sana karena tadi Bu Nani sudah sedikit memberikan spoiler. Ada Bekasem. Apa itu Bekasem? Nah, boleh bisa dibaca-baca. Terus pengalaman Advent berburu bersama dengan orang tuanya waktu di Papua. Jadi beberapa anak Bapak Ibu di sini kami berasal dari Panti Asuhan Pak Van Destur Home. Karena disitulah cerita ini ada. Masing-masing anak-anak menggambarkan Indonesia dari rumahnya, pengalaman-pengalaman yang mereka dapat dari rumahnya, entah dari papa mamanya, entah dari volunteer kalau untuk anak-anak panti, kemudian dari lingkungan yang mereka berada. 26 anak jadi pahlawan untuk Indonesia, masa depan Indonesia. Itu harapan kami para pendidik dan pengurus yang ada di Yayasan Sekolah Panti Asuhan Pak Van Destur. Terima kasih. Kembali Ibu Yo. Oke, semakin jelas dan penasaran ya, Ibu Oka sudah menjelaskan. Jadi nanti Mama Papa hadirin dan semua yang ada di tempat ini boleh mampir ke stand yang tadi disebutkan oleh Ibu Oka. Ya, kita masih ada waktu 15 menit karena panggung ini akan dipakai acara selanjutnya. Demikian pesan dari panitia. Ya, selanjutnya kami akan panggilkan Grace, Maria Grace, Lovely, Rehan, Kelly, Kela, Zelda, Yuen, Laudia, Lokes, Adam, Aderna, Aften, Daniel Filipo, Elsa, Javani, Venirela, Zakarias, Firan, Linsay Monica, dan Nova Christian Petrus untuk naik ke panggung menerima apresiasi penghargaan dari kami atas karya-karya yang kalian sudah buat. Ya, inilah penulis cilik dari SD dan SMP Pak Van Destur yang karyanya launching atau diterbitkan pada hari ini. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita diberikan cuaca yang bagus dalam acara bedah buku untuk Pak Van Destur ini.
kebetulan saya mewakili dari pengurus Pavan Dester dalam acara Indonesian International Book Fair ini. Acara ini saya lihat bagus sekali, bagus, dan karena saya melihat susunan dari panitia ini seperti ruangan ini bukan untuk satu acara saja, tetapi beberapa acara yang berkesinambungan, dan baiknya lagi acara itu dapat berjalan dengan mulus, dengan tertib, di mana satu acara dengan acara yang lain itu mereka menyadari sampah-sampah itu dibawa kembali sehingga ruangan itu tetap bersih dan bisa dipakai untuk selanjutnya. Dan saya karena mewakili dari Pavan Dester, saya kagum dengan acara ini, bagaimana dengan anak-anak yang tadi saya dengar dia kehidupannya berburu di Irian di Papua, bagaimana dia bisa menulis buku, dituangkan di dalam bukunya ini. Dan itu suatu untuk orang biasa itu sulit sekali itu. Dan ada lagi yang lain-lain selain kehidupan anak-anak yang kita sendiri tercengang lah melihat hasil karya mereka. Di mana saya juga lihat ada anak yang menulis mengenai makanan spesifik dari Betawi. Itu saya sampai tercengang, wah, saya sendiri baru tahu bahwa itu ada makanan sejenisnya masakan Betawi itu. Dan yang lain-lain tentunya saya apresiasi juga kepada anak-anak yang lain yang menonjolkan kehidupan di keluarganya. Misalkan ada yang dari Jawa, dia tonjolkan nggak malu-malu wong Jawanya itu. Juga dengan anak-anak yang ingin berprofesi sebagai polisi, dia merangkum bukunya itu bukan dia menceritakan bahwa dia ingin menjadi polisi itu bagaimana, tetapi polisi itu kegiatannya apa, tugasnya apa, dirangkum dulu sama dia. Dan seperti penulis yang udah belum profesional sih, tapi tahu bagaimana cara membuat tulisan di buku itu. Dan saya kira acara ini kalau bisa bukan sekali ini saja, tapi ada kelanjutannya bagi anak-anak supaya memotivasi ke depan buat mereka. Dan inilah cikal bakal buat masa depan bangsa kita yang ingin maju ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam buku ini, terutama dari awal kepada pencipta atau penulis yang mengarang melukis cover dari buku ini. Begini kita lihat bagaimana cara berpikir dia itu bisa kita kelihatan bahwa inilah memang rumah Indonesiaku. Di situ kelihatan pas sekali apa yang digambarkan itu, dengan kita melihat gambar saja udah kelihatan bahwa ini adalah rumah Indonesia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Naning yang mendampingi terus anak-anak dalam mengarang dan memotivasi menjadi pengarang buku. Dan itulah yang Bu Naning bilang, jadi pengarang buku itu jangan takut menjadi miskin. Terima kasih Bu. Juga kepada
pengurus dan guru-guru Pak Van Destur yang telah membina anak-anak ini sehingga menjadi demikian majunya mereka, cara berpikirnya dalam menyongsong masa depan ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih jaya lagi. Terima kasih.